Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wa'dah sadaqa wa'dah wa nasara wa'dah wa azazundahu wa hazzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhuruhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa karimina wa qurrata'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumis saah. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala bi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah seinahnya sehingga di hari ini, di pagi yang begitu cerah, kita bisa melaksanakan salat Idul Fitri secara bersama, berjamaah dalam keadaan sehat wal afiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah wa syafaatul ummah, Nabi yang kita tunggu syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kami berpesan dan kepada seluruh jamaah semuanya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Takwa dalam arti menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larang-larangnya. Tentunya yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam keadaan susah ataupun senang, dalam keadaan sempit ataupun lapang, dimanapun berada kita senantiasa takwa kepada Allah hingga nantinya kita menjadi hamba Allah yang diridhoi baik ketika hidup di dunia ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari ini kita menghadapi satu kemenangan di hari yang fitri, di hari yang suci, yang mana kita selama 1 bulan penuh melaksanakan puasa Ramadan. Puasa menuntut supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Dalam 11 bulan yang lalu sebelum Ramadan, kita senantiasa melakukan aktivitas kegiatan, baik itu berupa ibadah ataupun muamalah. Mungkin banyak kesalahan, banyak dosa yang biasanya kita malas untuk melaksanakan ibadah, yang biasanya kita malas untuk melaksanakan pengajian, baca Quran, berzikir kepada Allah, ataupun di dalam kemaslahatan kita selama 11 bulan kita sering menyakitin orang, menyinggung perasaan orang, bertengkar, berkelahi, sering marah, mengumpat, ada timbul rasa dengki, ada rasa dendam. Lalu di bulan suci Ramadan disuruh oleh Allah untuk berpuasa. Puasa bukan hanya sekedar menahan hawa nafsu makan ataupun minum dan juga berhubungan badan di siang hari, tapi juga hawa nafsu kita. Dalam 1 bulan kita diajarkan oleh Allah untuk menahan semua yang dilarang oleh Allah. Yang biasanya kita malas untuk melaksanakan sholat berjamaah, tapi di bulan puasa
banyak berbondong-bondong datang ke masjid untuk melaksanakan sholat taraweh, sehingga ada rasa sungkan, ada rasa malu di dalam dirinya. Akhirnya dia ikut di masjid untuk berjamaah, lahat lahun 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 1 bulan penuh, sehingga dia menjadi orang yang rajin. Yang biasanya dia enggan membaca Al-Quran, tapi ketika di bulan suci Ramadan sering kita mendengar bacaan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, baik di rumah, di yayasan, di pondok pesantren, di masjid, di musola, di mana banyak sering kita melihat orang baca Al-Quran, lalu tersentuh hatinya di bulan suci Ramadan, sehingga yang biasanya Al-Quran hanya diteletakkan di atas lemari ataupun di bibet, kagak pernah dibuka. Tadi bulan suci Ramadan karena tersentuh hatinya sehingga dia mau membaca Al-Quran. Yang biasanya dia tidak mau bersedekah di bulan suci Ramadan ketika melihat banyak saudara-saudaranya memberikan bantuan seperti uang ataupun buka bersama, ada tersentuh hatinya lalu dia bersedekah. Yang biasanya sering mengumpat, sering marah-marah, emosi baik kepada keluarganya ataupun kepada tetangganya, lebih-lebih kepada orang tuanya. Tapi di bulan puasa kita dituntut untuk menawan hawa nafsu kita, sehingga yang mestinya kita sering marah-marah, yang mestinya kita sering emosi, di bulan puasa kita menahan. Selama 1 bulan penuh akhirnya terbiasa hingga menjadi orang yang lembut hatinya, tidak mudah marah. Yang biasanya suka berkelahi ataupun ada rasa dendam, ada iri hati. Tapi di bulan puasa, karena namanya bulan puasa, kita harus menahan hawa nafsu kita sehingga ada rasa di situ. Yang jelas di bulan suci Ramadan kita diajarin oleh Allah untuk menjadi lebih baik. Karena di bulan suci Ramadan begitu luar biasanya pahala dilipat gandakan. Tidak ada 1 bulan yang lebih luar biasa kecuali di bulan suci Ramadan. Mungkin 11 bulan kita punya salah, kita punya dosa, tapi di bulan suci Ramadan kita tebus semua kesalahan kita dengan banyak beribadah di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ada 1 malam yang sangat luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Banyak orang beriktikaf untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi perlu diketahui, rahmat Allah itu begitu luasnya. Jangan hanya dipersempit hanya karena orang yang iktikaf di masjid saja yang mendapatkan Lailatul Qadar, karena begitu besar rahmatnya Allah. Mungkin orang-orang yang bekerja tiap hari dia kepingin melihat saudara-saudaranya taraweh di masjid, tapi karena dia kerja, baik dia polisi, tentara, ataupun satpam, atau pekerja-pekerja yang dia harus dinas malam, dia tidak bisa melakukan begitu. Tidak kemungkinan dia juga mendapatkan Lailatul Qadar, karena dia bekerja untuk mencari nafkah untuk anak istrinya. Itu adalah ibadah yang luar biasa. Jadi jangan kecil hati kepada saudara-saudara yang tiap malam melihat saudaranya untuk bisa melaksanakan tarawih, dia tidak bisa melaksanakan tarawih, asalkan di malam itu dia betul-betul bekerja untuk memberikan nafkah, bukan hanya nongkrong ataupun kongko saja di jalan-jalan. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Puasa bukan hanya sekedar untuk meningkatkan ibadah kita, tapi diajarkan oleh Allah ada empati di dalam diri kita, ada rasa prihatin karena kita disuruh untuk lapar ketika di siang hari tidak makan dan tidak minum. Hal itu menjadikan kita terbayang bagaimana orang-orang yang miskin yang sedang dilanda kelaparan. Kalau kita di siang harinya karena kita tidak makan, tidak minum, itu pun karena puasa. Tapi bayangkan setiap hari tetangga kita, saudara kita, lebih-lebih saudara kita yang miskin tidak bisa makan, lalu di situ ada rasa betapa beratnya orang-orang yang miskin tidak bisa makan. Maka timbul rasa empati di dalam hati kita untuk senantiasa memberi, bersedekah. Terkadang kita lupa bahwa kita tidak pernah merasakan bagaimana orang-orang yang miskin ketika buka puasa. Mungkin kita siang hari tidak makan, tidak mungkin. Tapi ketika kita buka puasa, makanan puasa saja berbuka, ada minuman yang begitu banyak, ada es,
ada kolak, ada kopi, semua minuman ada. Lalu makanan lauk semuanya banyak, ada gorengan, ada yang lain juga. Buat apa dengan berbanyak-banyak seperti itu? Sehingga tidak termakan pun sampai akhirnya terbuang. Akan disia-siakan. Apa dia lupa bahwa puasa itu menahan supaya kita menjadikan ingat betapa susahnya orang-orang yang miskin. Mestinya ada rasa empati ketika kita berbuka puasa. Terkadang kita ke restoran, ke mall. Apakah tidak boleh? Boleh-boleh saja menghabiskan uang sampai 200-300 ribu. Bukankah lebih baik uang itu kita buka puasa secukupnya, lalu kita berikan kepada orang-orang miskin. Terkadang di yayasan, di musola, di masjid, ketika diumumkan ada santunan anak yatim di bulan suci Ramadan pun kita tidak mau berbagi, tapi kita lebih memilih makan makanan yang enak, yang menghabiskan uang 200 sampai 300 bahkan sampai 500 hanya untuk berbuka puasa saja. Lalu bagaimana puasa kita? Bukankah puasa itu menjadikan ada empati, rasa kasih sayang kepada saudara-saudara kita, lebih-lebih kepada orang tua kita. Terkadang kita makan enak, diposting di media sosial, di status, diperlihatkan kita makanan begitu banyak supaya orang bisa melihat. Dia lupa di situ ada saudara kita, di situ ada orang tua kita mungkin melihat, atau orang-orang miskin. Ada rasa ternyata dia tidak makan, atau dia punya uang hanya secukupnya, makan secukupnya. Apakah itu cara berpuasa? Bukan begitu. Tapi bagaimana puasa itu menuntut supaya kita menjadi lebih baik. Kemudian setelah kita melaksanakan puasa selama 30 hari, ditutup dengan zakat fitrah. Zakat fitrah yang ada 2,5%. Supaya kita tahu bahwa ada harta kita yang kotor yang harus kita bersihkan. Kembali lagi ada empati di dalam diri kita. Suatu ketika malam Idul Fitri tadi malam, ketika semuanya sudah bertakbir, Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan Sayyidah Fatimah membagi-bagikan gandum dan kurma. Sayyidina Ali karramallahu wajhah membawa 3 karung gandum. Kalau di sini mungkin beras, karena makanan pokok di sana dulu adalah gandum. Dengan membawa 3 karung gandum dan 2 karung kurma, dia bagikan, mengajak istrinya Sayyidah Fatimah, lalu Sayyidina Fatimah menggandeng putranya Sayyidina Hasan dan Husain yang masih balita. Lalu didatangi semua satu persatu orang-orang yang miskin bersama keluarganya dikasihkan. Kalau di saat kita ini, kalau mau berbagi, justru orang-orang miskin diundang kepada kita untuk melihat. Ramai di media, ada sound system, tokoh-tokoh diundang semuanya, tokoh masyarakat diundang semuanya, supaya dia tahu saya ini dermawan. Lalu difoto, lalu disyuting, lalu disebar ke media sosial bahwa saya lagi berbagi. Kalau dulu bukan, Sayyidina Ali malah mendatangi ketika malam itu orang-orang miskin ke rumah-rumahnya, lalu dibagi satu persatu, diajak keluarganya. Ketika sholat Aid, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, dan Sayyidina Hasan dan Husain untuk melaksanakan sholat Aid bersama-sama. Habis itu beliau pulang. Suatu kali, salah satu sahabat Ibnu Rafi'i ingin menjumpai atau mendatangi Sayyidina Ali ke rumahnya. Tujuannya untuk menyampaikan selamat Idul Fitri. Tapi ketika masuk di rumahnya, jangan berpikir bahwa rumahnya besar kayak perumahan-perumahan yang ada di sini. Bukan, rumahnya sepetak seperti kontrakan-kontrakan begitu. Melihat Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, dan Sayyidina Hasan dan Husain makan makanan gandum yang sudah basi. Kalau seperti kita ini makanan nasi yang sudah basi, ataupun kopat yang sudah basi, sehingga baunya tersengat. Padahal tadi malam beliau berbagi-bagi gandum dan kurma. Lalu Ibnu Rafi'i sambil menangis lalu dia berlari menuju rumahnya Rasulullah, karena rumahnya Sayyidina Ali dan rumahnya Rasulullah itu tidak jauh.
Lalu berkatakan, ya Rasulullah, lihatlah putrimu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, lihatlah cucu-cucumu ya Rasulullah. Sambil menangis. Lalu Rasulullah kaget. Ada apa dengan putriku? Ada apa dengan cucu-cucuku? Ya Rasulullah, kau lihat sendiri saja. Aku tidak mampu untuk menyampaikannya. Lalu bergegaslah Rasulullah datang ke rumahnya Sayyidah Fatimah. Ketika di depan pintu dia melihat Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah putrinya dan cucunya Sayyidina Hasan dan Husain lagi bercandaria bahagia makan makanan gandum yang basi. Rasulullah menangis meneteskan air mata. Lihat ya Allah, keluargaku di Idul Fitri dia makanan-makanan basi. Karena dia cinta dengan orang-orang miskin, karena begitu cintanya dengan orang-orang yang fakir miskin, sehingga dia relakan semuanya itu. Lihatlah ya Allah, sambil menangis beliau tidak tahan. Lalu tidak sadar Sayyidah Fatimah melihat orang tuanya sudah ada di depan pintu. Ya ayah, kenapa kau menangis? Beliau mengatakan sambil dipeluk dan mengatakan, surga untukmu ya putriku, surga untukmu. Itu sedikit cerita. Ibnu Rafi'i berkata bahwa saya dipesan oleh Rasulullah untuk tidak menyampaikan tradisi keluarganya ketika Idul Fitri. Tapi ketika Rasulullah meninggal, saya takut nanti saya menyimpan satu hadis, maka saya sampaikan kepada masyarakat, kepada orang muslim, supaya menjadi pelajaran buat kita semuanya. Supaya puasa itu ada rasa kasih sayang, ada rasa empati di dalam dirinya. La yu'minuna, tidaklah seseorang itu dianggap beriman kalau sampai mulutnya, perbuatannya, sikapnya yang bisa menyakiti keluarganya, saudaranya, tetangganya. Walaupun dia ahli ibadah, bagaimana dia bisa menang? Bagaimana dia bisa ada rasa empati kepada orang-orang miskin, keluarga kerabat-kerabatnya, tetangganya? Untuk menjaga mulutnya, untuk menjaga sikapnya saja kepada saudaranya, lebih-lebih kepada orang tuanya, itu tidak bisa kita. Sering menyakiti dia. Lalu Islam mana yang kita bawa? Nabi-nabi mana yang kita tiru? Itu yang diajarkan ketika di bulan suci Ramadan, supaya ada rasa kasih sayang, supaya ada rasa empati di diri kita kepada orang-orang miskin. Dulu sebelum tahun 2000 di negara kita, di Indonesia ini, ketika orang muslim mengatakan kepada orang non muslim kafir, itu rasa malunya ada. Dulu ketika sebelum tahun 2000, orang-orang muslim yang ada di Indonesia ini untuk mengucapkan kepada saudaranya yang non muslim pun kalimat kafir, dia ada rasa sungkan. Tapi sekarang jangan sama non-muslim, sama muslim pun kita mampu mengkafir-kafirkan. Apakah itu cara berislam? Apakah itu caranya? Ini yang kita tahu. Kita lihat di media sosial, mulut kita tidak mengucapkan, kita tidak bergerak, kita tidak marah, tapi dari jari kita mengetik. Lalu kita share, kita upload, baik di Facebook, YouTube, WhatsApp, di grup-grup WhatsApp, Twitter. Tapi kalimat-kalimat atau video itu dilihat oleh saudaranya, menyakitin perasaannya. Ada adu domba, ujaran kebencian, caci maki sekarang di media sosial. Itu banyak. Apakah itu cara berislam? Di media sosial, di WhatsApp, di grup-grup, terutama kepada ibu-ibu yang ada di Facebook, kalimat-kalimatnya yang ada adalah menyatakan, mengumpat, membicarakan orang, merasa dirinya benar, mengomentari orang lain. Apakah itu? Sampai-sampai dia lupa pada dirinya bahwa nanti dia memiliki amal akan dipertanggungjawabkan tentang amal perbuatan kita sendiri-sendiri. Hanya amal ibadah kita sendiri. Banyak nanti orang yang rugi walaupun dia ahli ibadah. Banyak nanti orang yang bangkrut walaupun dia ahli ibadah ketika dia memiliki kiamat.
dia menjadi orang yang paling bangkrut. Kenapa? Karena nanti dia yaumil kiamah akan dipertemukan kepada orang-orang yang sering disakiti, dipertemukan dengan orang-orang yang pernah dia maki-maki, jangan kebencian, provokasi, dia kata-katain. Maka semua amal ibadahnya akan diambil semua, sampai amal ibadahnya habis, hingga dosa-dosanya orang yang pernah disakiti diberikan kepada orang itu. Apakah kita mau seperti itu? Mulai hari ini setelah kita melaksanakan puasa selama 30 hari, kita introspeksi diri kita sendiri, lalu kita cashback, kita pelajari sejarah Rasulullah, kita pelajari bagaimana ulama-ulama Indonesia dulu, bahkan Wali Songo mengajarkan kepada kita adalah lemah lembut, ada rasa tawadu, ada rasa rendah diri, ada rasa menyayangi kepada sesama, supaya kita nanti setelah bulan suci Ramadan ini lalu masuk di bulan Syawal, kembali lagi kita seperti itu. Mudah sekali kita media sosial mengumpat orang, mengatain orang, bahkan sesama muslim. Dia lupa ketika ada orang punya anak 5, yang satu jadi dokter, yang satu jadi presiden, yang satu jadi polisi, yang satu jadi intinya anak itu menjadi orang-orang hebat semuanya, punya pangkat, punya kekayaan. Tapi ketika anak itu tidak rukun, ada rasa sedih di dalam hati orang tua itu. Apa katanya? Aku hanya menginginkan anak-anakku itu rukun. Hanya itu yang diharapkan orang tua. Sama seperti Rasulullah. Rasulullah tidak melihat siapa orang itu, apakah dia ahli ibadah, apakah dia ahli sholat, apakah dia ahli sedekah, apakah dia ahli hafid Quran. Yang penting sesama muslim, sesama umatku dia rukun, itu akan menjadikan bangga, senang, bahagia hatinya Rasulullah SAW. Lalu bagaimana ketika nanti di yaumil kiamah kita dipertemukan oleh Rasulullah, lalu pun ditanya, ya Rasulullah, aku ini umatmu, tolong aku ya Rasulullah, berikan syafaatmu kepadaku. Lalu Rasulullah mengatakan, bagaimana aku bisa memberikan syafaat kepadamu, sedangkan kamu dengan umatku yang satunya tidak bisa rukun. Apakah itu? Itu pun sesama muslim yang lain. Bagaimana sesama muslim kalau saudara kita, atau lebih-lebih kepada orang tua kita? Maka mulai hari ini, yuk kita perbaiki diri kita. Setelah kita melaksanakan bulan suci Ramadan 30 hari, mestinya kita sudah khatam, betul-betul khatam. Bukan hanya sekedar ibadah, tapi juga perilaku perbuatan kita, sikap kita, tindak tanduk kita, bermaslahat di masyarakat lebih baik. Mestinya lebih baik, lebih sopan, lebih tawadu, lebih mencintai dan menyayangi kepada tetangganya, apakah dia muslim ataupun non muslim, asalkan dia umat manusia, maka kita wajib mencintainya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Mulai Bapak Ibu jamaah Idul Fitri rahimakumullah, ayo setelah kita melaksanakan Idul Fitri, kita bermaaf-maafkan. Ada tradisi yang sangat luar biasa di Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara yang lain, maka kita manfaatkan. Mungkin kita ada rasa malu kemarin minta maaf, hari ini di Idul Fitri kita bermanfaatkan supaya hati kita bersih, kita tidak punya salah dan dosa kepada saudara, tetangga, dan teman-temannya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang lebih mulia, lebih baik, dan lebih mencintai kepada sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbir warham wa anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pengurus panitia DKM Masjid Jami Al-Madani mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah.
Semoga kita semua menjadi insan yang fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.